hari ini? Ustazah selalu berharap kalian selalu diberikan kesehatan agar bisa semangat belajar di rumah masing-masing. Kali ini berjumpa lagi dengan Ustazah Afi di pembelajaran tema 2, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Semuanya sudah siap ya belajar hari ini? Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo semuanya tangannya diangkat di depan dada, kita berdoa masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillah semuanya sudah selesai berdoa, maka kita harus siap memulai pembelajaran hari ini. Ya, oke anak-anak, pada tema sebelumnya kalian telah belajar mengenai jenis-jenis hewan dan tumbuhan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya ada tumbuhan bayam, tumbuhan wortel yang bisa kita manfaatkan untuk bahan makanan inta. Kemudian ada jenis tumbuhan kapas yang bisa kita manfaatkan untuk pakaian yang kita gunakan. Kemudian ada tumbuhan kayu putih yang bisa kita gunakan untuk minyak kayu putih untuk menghangatkan tubuh kita. Sedangkan untuk hewan, kita juga sudah belajar ada ayam yang bisa kita ambil dagingnya, bulunya, serta telurnya. Kemudian ada hewan sapi yang bisa kita ambil dagingnya untuk bahan makanan, ada kulitnya yang bisa digunakan untuk jaket dan juga kerajinan beduk di masjid, serta ada susunya yang bisa kita gunakan untuk bahan makanan kita untuk menyehatkan tubuh. Nah, pada pembelajaran ini di subtema 3 kita akan belajar bagaimana cara merawat hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita yang sudah memberikan banyak manfaat untuk kehidupan kita. Tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, setelah kalian membaca teks bacaan yang Ustazah berikan, kalian mampu menjelaskan arti penting dari istilah yang kalian temukan. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah kalian menyaksikan video pembelajaran yang Ustazah berikan, kalian mampu menyusun teks pertanyaan untuk wawancara. Serta tujuan pembelajaran yang ketiga adalah setelah kalian mengamati video pembelajaran, kalian mampu menyebutkan peran dari masing-masing anggota keluarga di rumah. Nah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini dengan kegiatan literasi atau membaca. Silakan sekarang kalian ambil buku tema 2. Ya, semuanya sudah punya ya. Silakan diambil dan dibuka di halaman 127. Nah, semuanya sudah buka ya bukunya, halaman 127. Nah, di halaman itu kalian akan menemukan sebuah teks bacaan yang berjudul Hutan Bakau Si Sabuk Hijau Pelindung Pantai. Sudah menemukan? Alhamdulillah. Nah, teks bacaan tersebut silakan kalian baca dengan memperhatikan tanda baca yang baik dan benar, seperti tanda titik dan juga tanda koma. Nah, kegiatan membaca kalian itu silakan direkam dan dikirimkan ke ustadz-ustadzah guru kelasnya masing-masing. Sudah bisa kita mulai semuanya kegiatan literasi pada pagi hari ini? Oke, kita mulai ya. Sudah selesai kegiatan membacanya? Alhamdulillah. Nah anak-anak, dari teks bacaan yang telah kalian baca tadi mengenai hutan bakau, kalian telah mengenal adanya hutan bakau atau yang juga bisa kita sebut dengan hutan mangrove. Ternyata hutan bakau atau hutan mangrove juga dapat julukan sebagai sabuk hijau. Mengapa dia bisa disebut dengan sabuk hijau? Ada yang bisa jawab? Ya, benar sekali. Hutan bakau dijuluki sebagai sabuk hijau karena ia adalah kawasan hijau yang tumbuh di sepanjang garis atau tepi pantai. Siapa yang pernah ke pantai? Nah, kalian akan menemukan adanya hutan bakau atau hutan mangrove di garis pantai atau di tepi pantai tersebut. Hutan bakau ini melindungi area pantai dari pengikisan akibat gelombang air laut.
Jadi, kita tidak perlu khawatir pantai tidak akan rusak karena sudah ada hutan bakau yang akan melindungi pantai dari gelombang air laut. Nah, anak-anak, bagaimana cara merawat hutan bakau yang baik dan benar? Di bacaan ini kita sudah menemukan ada 2 cara merawat hutan bakau. Yang pertama adalah dengan teknik penyiangan dan yang kedua adalah teknik penyulaman. Silakan digarisbawahi di bacaan tadi, penyiangan dan penyulaman. Adapun maksud dari teknik penyiangan adalah pembasmian hama atau kita juga bisa sebut penyakit yang menyerang dari pohon bakau tersebut. Sedangkan untuk teknik penyulaman adalah penggantian pohon bakau yang telah rusak dengan bibit yang baru agar lebih segar dan sehat. Jika ada yang bertanya, Ustazah, apa sih yang bisa menyebabkan pohon bakau itu rusak? Jawabannya ada banyak sekali, Nak. Contohnya, ada hewan kepiting yang punya sapit yang bisa dia gunakan untuk merusak akar dari pohon bakau. Selain itu, ada juga gelombang air laut. Selain itu juga, yang paling banyak menyebabkan kerusakan pada pohon bakau ataupun pohon lainnya adalah kita sebagai manusia. Anak-anak cerdas di rumah tidak boleh mencontoh perilaku buruk merusak pohon yang ada di sekitar kita ya. Kita harus mampu menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di sekitar kita. Alhamdulillah, semuanya sudah paham ya apa itu hutan bakau, bagaimana cara merawat hutan bakau, serta apa saja yang bisa menyebabkan kerusakan pada hutan bakau. Oke, kita akan menginjak pelajaran selanjutnya, yaitu bagaimana cara membuat pertanyaan wawancara. Di kelas 2 dulu, kalian sudah belajar tentang kata-kata tanya yang sering kita gunakan. Kata tanya yang sering kita gunakan biasanya ada 6. Yang pertama ada kata tanya apa, yang biasa kita gunakan untuk menanyakan suatu hal atau benda. Contohnya, apa kabar kamu? Apa benda yang kamu bawa? Kata tanya yang kedua yaitu kapan. Biasa kita gunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu berangkat sekolah? Kata tanya yang ketiga yaitu di mana. Biasa kita gunakan untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana rumahmu? Di mana kamu bersekolah? Kata tanya yang keempat yaitu siapa. Bisa kita gunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Contohnya, siapa yang makan kerupuk? Siapa yang sedang menangis? Nah, kata tanya yang kelima adalah bagaimana. Biasa digunakan untuk menanyakan cara. Contohnya, bagaimana cara menulis dengan baik? Bagaimana cara merawat kucing dengan baik? Oke. Kata tanya yang keenam yang bisa kita gunakan adalah mengapa. Digunakan untuk menanyakan sebab akibat. Contohnya, mengapa kamu menangis? Mengapa kamu tertawa? Nah, itu adalah penggunaan dari kata tanya yang biasa kita gunakan. Nanti Ustazah beri catatannya ya. Nah, setelah kalian memahami kata tanya yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari, Ustazah minta kalian menyusun 5 pertanyaan wawancara mengenai cara merawat tumbuhan di sekitar kita dengan baik dan benar. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita dengan kegiatan literasi atau ayo membaca. Dibuka lagi buku temanya, halaman 135. Halaman 135. Nah, di sini kalian akan menemukan sebuah teks bacaan yang berisi tentang hak dan kewajiban dari anggota keluarga di rumah. Kita baca bersama-sama ya. Yuk kita mulai literasinya.
yang telah menjelaskan tentang kewajiban dan hak dari anggota keluarga di rumah, kalian tentu telah mengetahui peran dari ayah, ibu, dan anak di rumah. Di sini dijelaskan bahwa peran dari seorang ayah adalah mencari nafkah dan juga melindungi seluruh anggota keluarga. Sedangkan peran dari seorang ibu adalah mendampingi ayah, menyiapkan kebutuhan yang ada di rumah. Contohnya, ibu bertugas memasak, ibu bertugas mencuci, dan lain sebagainya. Sedangkan peran dari seorang anak atau kewajiban utama dari seorang anak adalah belajar. Tapi bukan hanya belajar, seorang anak juga harus bisa membantu ibu mengerjakan tugas-tugas yang ada di rumah. Selain memiliki kewajiban yang harus kita kerjakan sebagai anggota keluarga, kita juga memiliki hak yang harus kita dapatkan. Hak kalian sebagai seorang anak di rumah adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan makan yang diberikan oleh orang tua, dan masih oke. Setelah tadi kalian membaca bacaan tersebut, Ustazah minta tugas kalian hari ini yang pertama adalah mengerjakan buku tema di halaman 136. Nah, di sini kalian diminta menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Langsung ditulis di bukunya masing-masing. Tugas yang kedua adalah silakan dibuka halaman 138. Ustazah tadi minta kalian menyusun 5 pertanyaan wawancara mengenai cara merawat tumbuhan yang baik dan benar. Nah, pertanyaan itu dituliskan di halaman 138. Anak-anak semuanya sudah paham mengenai materi hari ini dan juga tugas yang harus dikerjakan? Kalau ada yang masih kurang paham, silakan langsung ditanyakan ke ustadz-ustadzah guru kelasnya masing-masing ya. Sekian video pembelajaran hari ini. Ustazah telah menjelaskan materi dan juga tugas yang kalian kerjakan. Jangan lupa tetap semangat meskipun harus belajar di rumah masing-masing. Tetap semangat jaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, dan makan makanan yang bergizi. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.